Halo semua, kami dari kelompok 4. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang kejenuhan basa. Kejenuhan basa adalah presentasi jumlah kation basa seperti kalsium, Ca2+, magnesium, Mg2+, kalium, K+, dan natrium, Na+, yang menempati kompleks pertukaran pada partikel tanah. Semakin tinggi kejenuhan basa, semakin besar kemampuan tanah menahan unsur hara penting bagi tanaman. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tanah memiliki reaksi lebih netral atau cenderung basa, sehingga mendukung pertumbuhan vegetasi. Sebaliknya, kejenuhan basa yang rendah menggambarkan tanah yang lebih masam dan miskin unsur hara, sehingga membutuhkan perbaikan melalui pengapuran atau penambahan bahan organik. Perbedaan kapasitas tukar kation dengan kejenuhan basa. Kapasitas tukar kation merupakan ukuran kemampuan tanah untuk menahan dan menyediakan kation-kation esensial bagi tanaman, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+. Nilai KTK sangat ditentukan oleh tekstur tanah dan kandungan bahan organik, di mana tanah berliat dan kaya bahan organik memiliki KTK yang tinggi, sedangkan tanah berpasir cenderung rendah. KTK mencerminkan potensi tanah sebagai penyimpan hara. Kejenuhan basa adalah presentasi kation basa yang dapat ditukarkan terhadap total KTK tanah. Kejenuhan basa menunjukkan seberapa banyak penyimpanan tersebut telah terisi oleh hara yang bermanfaat bagi tanaman. Kejenuhan basa yang tinggi menandakan tanah subur dengan pH netral hingga basa. Sedangkan kejenuhan rendah mengindikasi tanah masam dengan dominasi ion Al3+ dan H+. Dengan demikian, KTK menggambarkan kapasitas penyimpanan hara, sedangkan kejenuhan basa mengukur kualitas dan ketersediaan hara yang diserap tanaman. Kenapa kejenuhan basa itu penting? Karena kejenuhan basa menjadi indikator utama kesuburan tanah dan kesehatan tanaman, menunjukkan persentase nutrisi basa Ca, Mg, K yang tersedia, serta membantu menjaga pH tanah tetap ideal, tidak terlalu masam, sehingga mencegah keracunan aluminium dan memastikan unsur hara mikro tersedia, yang semuanya mendukung pertumbuhan tanaman optimal. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan basa tanah. Kejenuhan basa atau base saturation adalah presentasi kation basa seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium yang menempati kompleks derapan tanah. Nilai ini sangat penting karena menjadi indikator tingkat kesuburan tanah. Semakin tinggi kejenuhan basa, tanah cenderung lebih subur dan pH-nya lebih netral. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kejenuhan basa tanah. Pertama, kapasitas tukar kation atau KTK. Kedua, pH tanah. Ketiga, curah hujan dan proses pencucian. Keempat, jenis mineral liat. Kelima, bahan organik tanah. Keenam, pengapuran dan pemupukan. Ketujuh, bahan induk tanah. Dan terakhir, kondisi drainase dan redox. Secara keseluruhan, kejenuhan basa ditentukan oleh kombinasi sifat fisik, kimia, iklim, bahan induk, dan pengelolaan lahan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat merancang strategi pengelolaan tanah yang lebih tepat untuk menjaga kesuburan dan produktivitasnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dilihat dari sumber jurnal pemberian bahan amandemen untuk perbaikan intensi hara tanaman jeruk manis di Desa Talimbaru, Kecamatan Barujahe, Kabupaten Karo, ialah pertama, tabur kapur dolomit atau tambahkan kalsium atau magnesium, naikkan pH, dosisnya sampai 5-7,5%. Berat tanah kering. 2. Abu kayu atau OPC. Kaya kalsium, kalium, magnesium 8-10 ton per hektar. Bisa naik kejenuhan basa hingga 18%.
Yang ketiga, pupuk kandang. Basa organik 8 kg per tanaman. Dorong kejenuhan basah sampai 98%. Klasifikasi nilai kejenuhan basah. Nilai KB kurang dari 20%, kategorinya sangat rendah. Tanah sangat masam, kandungan basah sangat sedikit, kesuburan rendah. 20-35% rendah, tanah masam, ketersediaan basah terbatas, memerlukan ameliorasi. 35-50% sedang, kandungan basah cukup, tetapi masih ada pengaruh kemasaman. 50-75% kategorinya tinggi, tanah relatif subur, kandungan basah mendominasi kompleks jerapan. Lebih dari 75% sangat tinggi, tanah sangat subur secara kimia, kemasaman rendah mendukung pertumbuhan tanaman. Kejenuhan basah menunjukkan presentasi tempat jerapan kation atau KTK yang ditempati oleh kation basah Ca, Mg, K, dan Na. Jika Kb tinggi, tanah cenderung tidak masam, kaya kation hara dan lebih subur. Jika Kb rendah, tanah cenderung masam, miskin basah, dan perlu ditingkatkan dengan pengapuran. Pada slide ini kita akan membahas cara menghitung kejenuhan basah. Kejenuhan basah tanah merupakan presentasi kation basah seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium yang menempati kompleks adsorpsi tanah. Nilai ini dibandingkan dengan kapasitas tukar kation total atau KTK. Semakin tinggi kejenuhan basah, maka tanah cenderung lebih subur dan pH-nya lebih netral. Rumusnya adalah jumlah kation basah dibagi KTK kemudian dikalikan 100%. Contohnya, jika Ca bernilai 10, Mg 4, K 1, dan natrium 0,5 dengan KTK sebesar 20, maka kejenuhan basah yang dihasilkan adalah 77,5%. Secara umum, nilai kejenuhan basah di bawah 20% menunjukkan tanah sangat masam. Nilai antara 20-50% menunjukkan tanah masam, dan nilai di atas 50% menandakan tanah mulai netral dan lebih subur. Hubungan kejenuhan basah dengan pH dan kesuburan. Yang pertama, kejenuhan basah yang tinggi menunjukkan bahwa tanah kaya akan unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Yang kedua, apabila kejenuhan basah tinggi, maka pH tanah akan meningkat atau menjadi lebih netral ataupun basah. Yang ketiga, tanah dengan pH netral hingga sedikit asam, pH 6-7 umumnya lebih subur karena unsur hara mudah diserap oleh tanaman. Yang keempat, sebaliknya kejenuhan basah rendah membuat pH rendah atau tanah asam, kesuburan pun menurun. Intinya, semakin tinggi kejenuhan basah, pH semakin optimal dan kesuburan tanah meningkat. Hubungan kejenuhan basah dengan jenis tanah. Tanah tua yang mengalami pencucian kuat di daerah basah seperti ultisol dan oksiol umumnya memiliki kejenuhan basah rendah karena kation basah hilang terbawa air sehingga tanah menjadi masam dan miskin hara. Sebaliknya, tanah muda seperti aluvial atau berasal dari bahan induk kaya basah misalnya kapur memiliki kejenuhan basah tinggi karena pencucian belum intensif, sehingga kation basah masih tersimpan. Kondisi ini membuat tanah muda lebih subur dibandingkan tanah tua yang sangat tercuci. Dampak kejenuhan basah rendah dan tinggi. Kejenuhan basah rendah umumnya kurang dari 50% menunjukkan tanah cenderung masam, di mana kation basah yang terdiri dari kalsium, magnesium, kalium, dan natrium yang tersedia hanya sedikit dan digantikan oleh ion H+ atau hidrogen dan Al3+ atau aluminium. Adapun dampaknya antara lain, yang pertama, menurunkan kesuburan tanah, yang kedua, meningkatkan toksisitas aluminium dan mangan, yang ketiga, menurunkan efisien pupuk. Adapun dampak kejenuhan basah tinggi, umumnya lebih dari 80% yang menunjukkan tanah cenderung alkali, di mana kation basah terutama natrium mendominasi. Adapun dampaknya antara lain, yang pertama, menurunkan ketersediaan hara mikro,
yang kedua merusak struktur tanah, dan yang ketiga menyebabkan gangguan fisiologis tanaman.